Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Ahad 28 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kiai Gus Erwin Akib dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Nazaruddin SPDI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, kami himbau kepada hadirin sekalian agar tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik hadirin sekalian dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada hadirin sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Hadirilah dan syiarkanlah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan pada Ahad malam Senin 17 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 28 Januari 2024 Masehi bersama Syekh Abdul Basit Mufti LCMA. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamallahu Muhammadis samawati wal ardh wa jalani sa'ina ahliha sawsifufakum fa inna tasawsifu min tamamis salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. La
له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير وإليك المصير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يوم السلام دعينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يغفر عما هو يكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأصدقائنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في أنفسنا وأموالنا وأزواجنا وأهلنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وكرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعمره يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا معلم هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadir berkumpul bersilaturahmi kita di majlis rutin ini dalam keadaan sihat wal afiat. Allah cukupkan semua nikmat kita. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang bab anjuran berzikir. Sekali lagi saya tekankan bahwa pada saat kita membahas bab anjuran berzikir ini, ya, perlu ditekankan bahwa banyak zikir yang dicontohkan oleh Nabi itu artinya menyuruh kita untuk memilih yang baik. Semuanya baik. Bukan berarti hadis tersebut menyalahi hadis yang sebelumnya. Ya. Pada saat sebelum-sebelumnya kita membahas misalnya tentang keutamaan salawat. Salawat merupakan salah satu zikir juga. Kita bahas tuntas. Bagaimana salawat, apa faedah, apa hikmahnya dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan bahas. Sebelumnya beberapa pekan yang lalu kita bahas tentang kalimat tasbih. Sekarang masih kita membahas tentang beberapa kalimat tasbih. Nanti masuk ke kalimat hamdalah, takbir, tahlil dan seterusnya. Sekali lagi, bukan berarti hadis yang kita bahas hari ini membatalkan hukum dari hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun hadis yang kita bahas saat ini dan seterusnya itu artinya pilihan. Sekali lagi, bacaan zikir tersebut agar kita tidak merasa jenuh. Sekali lagi, kita barangkali saat ini membaca zikir tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Sebanyak-banyaknya. Bapak, Ibu barangkali setelah sholat asar ini sampai menjelang 15 menit sebelum maghrib duduk membaca tasbih misalnya. Ya. Silakan, alhamdulillah bagus. Tapi satu saat akan ada kejenuhan. Ya. Syaitan itu akan masuk membisikin kita sehingga kita jenuh. Awalnya jenuh, tapi akhirnya kita tinggalkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang akan kita bahas pada anjuran berzikir ini, ya, memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kita, hakikatnya agar jangan lisan kita ini diam. Lisan kita ini harus terus berzikir kepada Allah. Banyak zikir yang bisa kita baca. Bosan kita membaca solawat, kita baca takbir. Bosan kita membaca takbir, terus dengan tahmid dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas hadis An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma baina samawati wal ard. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ini yang sebenarnya makna dari an-nadhafatu minal iman. At-tuhuru syatru minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman.
Nabi pada saat menyampaikan hadis ini di kalangan sahabat, sahabat kemudian mengingat, ya, sahabat kemudian menjadikan kalimat at-tuhuru syatrul iman itu dengan kalimat an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bedakan an-nadhafa yang artinya bersih dengan at-tuhur yang artinya suci. Ya. Handphone ini bersih. Belum tentu handphone ini suci. Ya, ini yang perlu kita pahami. Nah, pada saat Nabi menyatakan di hadapan para sahabat, at-tuhuru syatru minal iman, yang maknanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Makna at-tuhur itu an-nadhafah, kebersihan. Bukan berarti at-tuhur maknanya benar-benar suci. Ya, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kalimat tersebut menjadi an-nadhafatu minal iman. Beberapa tahun yang lalu, minta maaf Bapak Ibu sekalian, pada saat kami baru selesai melaksanakan studi, sebenarnya kami sudah tahu bahwa an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Bukan hadis. Ya. Tapi ya 25 tahun yang lalu atau ya 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu kalau saya menyatakan bahwa an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, ya, itu barangkali saya diserbu oleh jemaah Masjid Agung Madain. Ustadz Sulaiman baru selesai belajar sudah ngomong bahwa hadis an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Sesat. Sesat saya dikatakan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sama dengan 25 tahun yang lalu pada saat aku baru selesai studi, ya. Kebenaran tulisan aku untuk menyelesaikan studi itu tentang studi validitas hadis ghadir hum. Studi validitas hadis ghadir hum. Maka waktu aku ceramah di Masjid Agung itu sudah mulai masuk surat kaleng. Apa? Ustadz Sulaiman kok bisa masuk Masjid Agung padahal dia Syiah. Dia omonginya Syiah, Pak. Hadis ghadirhum itu adalah hadis tentang man kuntu maula fa'ali maula. Hadis tentang suksesi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu, kalau seandainya tahun baru-baru tamat dulu 25 tahun yang lalu aku langsung ngomong bahwa an-nadhafatu minal iman, barangkali stempelnya langsung sesat. Ustadz Sulaiman sesat, selesai. Maka aku mencari momen Bapak Ibu sekalian, kapan aku nak ngomong bahwa hadis an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Nah, pada saat Abdus Somad Ustadz Abdus Somad ngomong di media bahwa an-nadhafatu minal iman, baru aku ngomong dengan jemaah. Bahkan pada saat aku ngomong dengan jemaah, alhamdulillah dak kati yang komplain. Ngapa? Ustadz Somad ngomong juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah padahal kita dalam memahami sebuah hadis itu tidak ada bisa langsung Bapak Ibu sekalian memahami hadis itu sepihak, ya. Memahami hadis, berkali-kali aku ingatkan Bapak Ibu sekalian, ya. Sering jemaah ada yang bertanya, biasa di bulan puasa ngisi di majelis ini ada yang bertanya jemaah, Ustadz tadi ngomong hadisnya sahih, apa syarat-syarat hadis sahih? Pak, kami belajar tentang syarat hadis sahih itu 3 SKS 1 semester baik belum selesai. Madain aku nak jelaskannya 5 sampai 17 menit. Ya. Luas Bapak Ibu sekalian. Jadi belum lagi kita melakukan penelitian hadis, takrid hadis. Belum, ya. Di Masjid Agung alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Masjid Agung
buku untuk takhrij hadis itu lengkap. Lengkap, kitabnya lengkap. Musnad Imam Ahmad bin Hambal ada di perpustakaan Masjid Agung. Lengkap. Masjid Agung ini perpustakaannya, ya. Kalah Bapak Ibu sekalian perpustakaan UIN Raden Patah. UIN Raden Patah itu macam-macam profesor, Pak, tapi terus terang aku ngomong tidak lengkap untuk takhrij hadis, untuk penelitian hadis. Ini. Nah, di Masjid Agung alhamdulillah lengkap. Aku sering pada saat aku ngajar takhrij hadis, mahasiswa aku rekomendasikan ke Masjid Agung. Masjid Agung bawa nama aku. Cuman hati-hati, bawa nama aku jangan kamu akhirnya bebas. Bawa nama aku silakan pakai kitab-kitab di Masjid Agung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada fokus hadis. Hadis Nabi SAW dalam hadis ini diawali dengan kalimat at-tuhuru syatru minal iman. Maknanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat hamdalah, alhamdulillah itu membuat tamla'ul mizan, beratnya timbangan kita. Pekan-pekan sebelumnya kita membahas hadis, ada dua kalimat. Jangan diputu, Pak. Aku ngomong cak ini jangan diputu. Masalahnya aku menunjuk isyarat dua kalimat. Bagi diputu katanya Ustaz Sulaiman dua. Ada dua kalimat. Yang kalimat tersebut mudah kita ngucapkannya, tapi berat di timbangan. Apa kalimat tersebut? Kalimat tersebut adalah kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, dalam hadis hari ini ternyata kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, tamla'ul mizan, akan membuat timbangan kita itu penuh, Pak. Kalau berat itu belum tentu penuh, ya. Maka dengan kalimat hamdalah timbangan kita penuh, sehingga kita sering membaca subhanallah walhamdulillah. Bukan kita sering, Nabi mengajarkan kepada kita. Hadis sebelumnya minggu kemarin kita bahas, ya. Hadis sebelumnya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu adalah kalimat yang paling disenengin oleh Nabi, ya. Paling disenengin oleh Nabi laksana terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Apa Nabi memberikan isyarat membandingkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Nabi paling senang dengan bacaan itu, dengan kalimat tersebut dibaca. Kenapa? Laksana terbitnya matahari. Kenapa digambarkan oleh Nabi laksana terbitnya matahari? Pertama, Bapak Ibu sekalian, terbit matahari pagi itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Terbit matahari tersebut. Walaupun tidak seperti terbenamnya matahari. Perhatikan, Pak. Terbitnya matahari bedakan dengan terbenamnya matahari. Terbitnya matahari bahasa Inggrisnya sunrise. Terbitnya matahari. Jarang wong nunggunya, Pak. Jarang wong nunggunya. Tapi kalau terbenamnya matahari sunset. Sering wong nunggunya, ya. Bahkan wong-wong yang di bibir pantai itu sering nunggu sunset, ya. Wong di bibir pantai. Ini gambaran, Pak, gambaran. Ternyata 14 abad yang lalu, Allahu Akbar, Nabi menggambarkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar paling dicintai oleh Nabi laksana terbitnya matahari. 14 abad yang lalu Nabi ngomong, Pak. 14 abad yang lalu Nabi ngomong, ya. 14 abad yang lalu. Bukan pada saat tenggelamnya matahari. Apa bedanya? Coba kita bedakan, Bapak Ibu sekalian, ya.
Terbitnya matahari jarang wong nunggunya. Terbenamnya matahari sering wong nunggunya. Ya kan? Kedua, tegaknya matahari atau terbitnya matahari ada amal ibadah yang kisah kita lakukan. Apa itu? Salat isyraq, suruk, ya kan? Terbit matahari. Terbenam matahari ada dak kate. Ya. Walaupun terbenamnya matahari waktu-waktu tertentu paling ditunggu, Pak. Ya. Bulan puasa. Ditunggu nian itu, Pak. Ditunggu nian. Cuman bulan puasa, Pak. Cuman bulan puasa. Ya. Nah, sunrise Nabi mengisyaratkan ya bahwa kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu adalah kalimat yang paling aku demen laksana terbitnya matahari, sunrise. Sunrise ini cuman orang-orang tertentu yang tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh tidak langsung balik, Pak. Nabi tidak balik, tidak langsung balik Nabi. Nabi masih berdiam diri di masjid. Nabi masih berdiam diri di masjid. Ya. Nah, akhirnya apa dia? Ulama-ulama kita zaman dulu, ya, mengisyaratkan Nabi berdiam diri di masjid dari sholat subuh selesai sampai waktu isyraq. Maka Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama dulu hebat, Pak. Mereka memang benar-benar ulama, ya, pinter, cerdas. Kalau sekarang ini bukan ulama, ubaru. Mereka kalau yang lama-lama tuh ulama, pinter, Pak. Yang sekarang ini ubaru. Yang galak nyala-nyalain itu ubaru, Pak. Salah galo-galo, salah galo-galo. Malam ini insya Allah kita ada ceramahnya Isra Mi'raj, ceramah Ustaz Syekh Abdul Basit Musfi. Ya, beliau sudah 2 hari yang lalu sempat ceramah di masjid kami, di kampung kami di Limaulu. Itu beliau ngomong apa dia? Wong yang cerita tentang Mekah itu bukan wong yang asli wong Mekah. Beliau cuman berapa tahun belajar di Mekah. Sudah itu ngomong apa dia? Di Mekah dak kate solawat. Di Mekah dak kate maulid. Saya Abdul Basit Musfi cerita apa dia? Di Mekah ada solawat. Di Mekah ada peringatan maulid. Nah, itu kenapa? Karena dia wong lama di Mekah. Beliau itu orang Madura, Pak. Darah Madura. Darah Madura tapi lahir di Mekah. Dari lahir sampai hidupnya di Mekah. Jadi beliau kaget kalau ceramah malam ini itu bisa bahasa Indonesia. Walaupun masih agak tidak ada bagus nian. Tapi beliau lancar. Ini Bapak Ibu sekalian. 11 tahun beliau hafidz Quran. 11 tahun. Ya. Beliau umurnya sekarang ini Pak Bu, ya, itu baru belum sampai 30 tahun. Belum sampai 30 tahun beliau. Ya. Itu. Nah, jadi sama dengan kita ini pada saat kita menyatakan dengan kalimat-kalimat tersebut kita mengucapkan Nabi habis subuh, Bapak Ibu sekalian. Nabi habis subuh menunggu sunrise. Sekarang yang ditunggu apa dia? Sunset. Beda kan? Beda, Pak. Nabi menunggu sunrise, Pak. Ya, ditunggu oleh Nabi sunrise. Matahari terbit itu ditunggu oleh Nabi. Kenapa? Itulah pada saat Nabi ngomong apa dia? Kalimat yang aku seneng adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalimat itu lebih aku senangi ketimbang terbitnya matahari. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Fadilah ini. Bedanya kita dengan Nabi, kita nunggu sunset, Nabi nunggu sunrise. Ya. Kita nunggu sunset di pantai.
Di pantai Bapak Ibu sekalian, wong miskin galo-galo. Ya, dak kate wong kayo, kita galak ke sana. Kita tahu, Pak, di pantai itu miskin galo-galo. Bukan wong kayo, Pak. Iya, jingok lah. Kenapa aku ngomong miskin? Pakaiannya jingok lah. Cuman dua kalau kaget ada, kalau seandainya sapu tangan aku ini ada, ya, sapu tangan aku modalnya apa dia? Sapu tangan dengan lakban baik. Nutup pucuk, nutup bawah, selesai. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, minta maaf, beribu maaf. Kita nunggu. Padahal waktu itu Bapak Ibu sekalian, minta maaf sekali lagi ngingetkan. Waktu itu, waktu terbenamnya matahari itu waktu yang paling dahsyat. Kekuatan setan itu kuat, Pak. Jadi kalau anak-anak kita galak main apa tuh game ML, apa? Mobile Legend ya. Itu kan ada darahnya naik, darahnya turun. Nah, pada saat kapan darah setan itu naik? Pada saat menjelang maghrib. Galah umat Islam nunggu kalau duduk dengan tanpa dak ada baju cak mano itu. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, minta maaf. Minta maaf. Ya. Oh, seneng nian. Kalau liburan ke Bali itu ya Allah, seneng nian. Aku ngomong apa yang kamu senengin? Terus terang Pak, minta maaf. Kita jangan munafik. Tapi terus terang aku ngomongin, wallahi aku belum pernah ke Bali. Diajak oleh kawan, ya, gratis baik, aku dak galak. Pada saat kami PPL Pak, ada ke Bali, aku nolak Pak. Ngapain? Oh Pak Sulaiman katanya minta maaf, aku ini sudah banyak dosa, madain, nak nambahin dosa bulo, alang kebegatnya Pak, madain. Ya. Alang kebegatnya, minta maaf Bapak Ibu sekalian, banyak nian dosa aku ini. Alang kebegatnya Pak, sano cuman nambahi dosa baik. Sunset Pak, sunset ditunggu maghrib no, ya Allah ditunggu Pak, no turun dia. Tapi Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kebalikannya, Nabi nunggu sunrise, Nabi nunggu matahari terbit. Habis subuh Nabi tidak langsung balik ke rumah Pak. Nabi tidak langsung balik ke rumah. Apa yang dilakukan oleh Nabi menjelang sunrise? Tidak mungkin Nabi cuma duduk-duduk. Tidak mungkin Nabi cerita-cerita dengan sahabat. Ulama kemudian berpikiran Nabi berbuat yang baik. Apa yang baik? Macam zikir. Zikir banyak Pak. Termasuk tilawatil Quran itu zikir. Kami di Agiyat itu macam wirdul latib. Macam wirdul latib. Wirid-wirid yang kami baca Pak. Sampai matahari terbit. Waktu matahari terbit kita sholat. Allah Akbar. Membedakan antara yang nunggu sunrise dengan yang nunggu sunset. Membedakan antara hitam dan putih, membedakan antara surga dan neraka. Selesai Pak. Ngomong itu tidak perlu nak panjang-panjang. Nunggu sunset artinya nunggu neraka. Nunggu sunrise, nunggu surga. Nabi nunggu sunrise Pak, Nabi. Matahari terbit, ditunggunya. Jemaah Masjid Agung kalau ada kajian-kajian ditunggu, sudah selesai langsung tegak kalau semayang. Allahu Akbar Pak, alang kelemaknya. Sudah selesai semayang 2 rakaat, keluar dari sini ada hidangan pula Pak. Ya, diajak makan pula. Oh Pak, ini sebenarnya kalau wong yang berpikir, kata apa dia? Rocky Gerung ya, Rocky Gerung. Waduh, wong yang berakal dia bakal diskotik, masuk diskotik Bapak Ibu sekalian, masuk diskotik mayar. Masuk diskotik mayar. Bayarannya tidak ada murah Pak. Ya. Kita jadi anggota diskotik itu punya kode sendiri. Bisa berlangganan. Minuman di diskotik itu Pak, mahal.
ini barangkali di Masjid Agung gratis ini Pak, aku rinjuk. Aku rinjuk Pak. Dibawa balik boleh. Tapi kalau masuk diskotik, air mineral ini yang harganya barangkali 2.500, itu bisa naik Pak, harganya 5.000. Tapi wong beli Pak, gengsi belinya. Masuk ruangan diskotik Pak, tidak perlu sebenarnya bisnis kita nak muat diskotik murah Pak. Apa dia? Lampu yang sudah habis Pak, dap dip dap dip dap dip dap dip dap dip dap dip. Lampu yang sudah putus Pak, colokin. Coba kalau Masjid Agung Pak, Masjid Agung kalau ada lampu yang mati wae, jemaah ribut, mana Masjid Agung ini jemaah, mana pengurusnya, madai lampu, pengurus yang salah. Iya kan? Protes galo-galo, ya mayar tidak masuk Masjid Agung. Bapak Ibu kan tidak bayar galau kan? Tidak bayar, gratis Pak, gratis. Sisip dikit di Masjid Agung dapat cuman AC. Terus terang Pak, AC ini cuman nyejukkan berapa uang baik di antara kita. Kita tidak bayar. Allahu Akbar. Inilah membedakan, ya, membedakan. Nah, sama dengan Nabi tadi, pada saat Nabi mengingatkan dengan kita kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi, ahabbu ilayya mimma tala'at syamsu. Aku sangat demen, ya, melebihi terbitnya matahari. Jadi kalimat tersebut adalah kalimat yang luar biasa, pahalanya akan kita dapatkan. Laksana terbitnya matahari. Pertama, Nabi melaksanakan salat syuruk, ibadah. Kedua, pada saat matahari terbit itu Bapak Ibu sekalian, artinya, ya, kehidupan Pak. Ingat surah Al-Asr, surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ingat surat Al-Asr. Surah Al-Asr, Allah bersumpah. Sumpahnya dengan apa? Dengan waktu asar. Demi waktu asar. Sekarang Allah bersumpah dengan waktu asar. Artinya apa dia? Kita harus pikirin apa sih pada saat Allah bersumpah dengan waktu asar. Ayat keduanya Allah ngomong apa dia? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Coba ayat itu cuma 2 ayat Pak. Coba surah Al-Asr itu cuma 2 ayat. Untuk apa kita tidur Pak? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kenapa? Rugi kita. Rugi. Untung ayat itu ada, surah itu ada 3 ayat. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untung Pak, surah Al-Asr itu 3 ayat. Coba kalau cuma 2 ayat Pak, rugi galau-galau kita. Ternyata apa dia? Waktu asar itu waktu yang luar biasa, melupakan kita. Pak, banyak uang yang lupa. Kita galak lupa juga Pak. Kita galak lupa. Kita galak lalai. Ya, aku balik begawi, dari begawi jam 4, badan lesu Pak. Belum semayang asar. Nak semayang asar tanggung. Perasaan aku apa dia? Pakaian aku ini tidak bersih. Sudah, aku semayang di rumah. Perjalanan dari kantor ke rumah, dari jam 4 sampai rumah 4:30 Pak. 4:30 kelesuan tinggal. Istirahat dulu. Istirahat dulu, muka channel TV. Oh, seneng nian Pak. Istirahat nih tadi. Tak terasa Pak. Duduk depan TV. Ujung-ujungnya apa dia? 5:30 lewat sudah. Untung aku punya bini Pak. Bini aku ngomong, "Bi, sudah sholat belum?" Ya Allah, belum sholat. 5:30 Pak. Lalai. Kita galak lalai. Ya Allah Pak, ujung-ujungnya apa dia? Tebu-bu galau. Nak mandi. Semayang, kalau sudah injury time, semayang kalau sudah injury time itu Pak. Ya Allah Pak, ngebut galau-galau. Kalau bisa bismillah itu cuman bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali Pak cuman bismillah Pak. Allahu Akbar. Ini Pak, Allah bersumpah dengan waktu asar. Kenapa waktu asar yang dijadikan objek sumpah Allah? Ada waktu subuh.
Allah tidak bersumpah dengan subuh. Ada waktu zuhur, Allah tidak bersumpah dengan waktu zuhur. Ada waktu maghrib, Allah tidak bersumpah dengan waktu maghrib. Ada waktu isya, Allah tidak bersumpah dengan waktu isya. Tapi Allah bersumpah dengan waktu asar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Asar ini Pak, pembeda antara siang dan malam. Pembeda antara siang dan malam. Atau asar ini, sekarang ini adalah pembeda antara hidup dan mati. Kita ini galau-galau sedang berada di waktu asar, Pak. Bapak sedang berada di waktu asar, aku juga berada di waktu asar. Ya, aku tidak tahu Pak, kapan maghrib aku Pak. Ya. Oh, Ustaz masih lama. Siapa ngomong masih lama? Ya, siapa ngomong masih lama? Kalau kaget maghrib ini maghrib nian aku Pak. Ya, maghrib ini maghrib nian. Oh, meninggal Ustaz Sulaiman. Ya. Dia dapat kabar Bapak Ibu sekalian, dapat WA Ustaz Sulaiman M Nur meninggal dunia. Hari Ahad tanggal berapa ini? 28 Januari 2024. Jam sekian. Dikebumikan hari Senin. Jam ini di kuburan ini. Pak, kalau ada berita cak itu, jangan heran Bapak. Meninggalnya berarti aku. Jangan kaget, hari pertama Bapak tak datang, hari kedua tak datang, hari ketiga tak datang Pak. Terus terang Pak, kalau Bapak tak datang, aku gedor rumah Bapak. Yo, ngapa kamu tak datang? Akulah meninggal dunia ini. Aku gedor Pak, terus terang. Artinya apa dia? Inilah waktu asar. Semua kita sedang berada di waktu asar. Kita tak tahu nih. Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan Nabi ngomongnya apa dia? Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adalah kalimat yang paling disenengin oleh Nabi laksana terbitnya matahari. Terbit matahari artinya makna kehidupan, bukan tenggelamnya matahari, bukan tenggelamnya matahari. Nah inilah wong-wong nunggu galau tenggelamnya matahari. Cuma sedikit Pak yang nunggu terbitnya matahari. Terbitnya matahari sedikit, tenggelam matahari banyak. Ya, ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan pertama lisan kita adalah lisan yang selalu memanfaatkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi. Kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah, ya, dan akan memberatkan timbangan kita. Ya. Kalimat tadi, kalimat ini, kalimat hamdalah itu adalah kalimat yang dia bakal memenuhi timbangan kita. Sudah berat, penuh pula timbangan kita. Allahu Akbar. Syurga Pak tempat kita. Jadi pada saat Nabi ngenjuk bacaan kita, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada kalimat tasbih di situ yang memberatkan timbangan kita, ada kalimat hamdalah di situ yang membuat timbangan kita penuh, ada Allahu akbar di situ yang menjadikan kita merasa kecil karena Allah yang paling besar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah berkahi majlis kita dan semoga sekali lagi dengan keberkahan majlis ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua niat dan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan manfaat dari bacaan kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah siril Fatihah karamatil Fatihah mu'jizatil Fatihah. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatuha falaha wa akhiraha najaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا